warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi kuliah magister. Pasti menarik ya, terutama buat teman-teman yang lagi bingung setelah D4 kebidanan atau S1 kebidanan mau melanjutkan di studi S2 yang mana, jurusan apa nih. Makanya tonton sampai habis ya video ini. Oke. Sebenarnya sih mau kalian kuliah jurusan magister apapun itu pasti baik. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan nih yang harus kalian pikirkan sebelum kalian mengambil jurusan magister kesehatan. Oke. Selain pertimbangan biaya pendidikan, kan beda-beda ya, nanti jurusan A, B, C itu biaya pendidikannya berbeda. Kemudian juga kalian juga harus mempertimbangkan lokasi dari universitas tujuan kalian mengambil pendidikan itu di mana. Itu penting. Dan yang lebih penting lagi adalah jurusan apa yang harus kalian ambil ketika mau melanjutkan studi magister. Saya akan bahas satu-satu ya. Jadi kalau teman-teman melanjutkan studi S2 karena teman-teman mau jadi dosen, maka teman-teman harus dan sangat direkomendasikan untuk mencari jurusan magister yang linier dengan S1 teman-teman atau yang linier dengan D4 teman-teman. Kalau teman-teman lulusan D4 kebidanan atau S1 kebidanan, maka ada 2 jurusan yang bisa teman-teman ambil dan ini masih dianggap linier. Yang pertama adalah jurusan magister kebidanan atau S2 kebidanan dengan gelar MKep. Nah, jurusan MKep ini adalah jurusan yang benar-benar linier dan sangat prospek ke depan. Karena apa? Karena kampus-kampus yang sekarang sedang ramai-ramainya nih mau buka S1 kebidanan dan profesi bidan membutuhkan dosen dengan gelar MKep. Jadi kalau mau kuliah dan ada budget lebih, mending masuk di jurusan magister kebidanan. Karena di MKep ini biayanya lumayan mahal. Oke. Kampus-kampus yang buka jurusan magister kebidanan ini masih sangat jarang. Nah, beberapa yang sudah saya catat, ada beberapa nih. Yang pertama adalah Universitas Brawijaya Malang. Kemudian yang kedua ada Universitas Padjadjaran Bandung. Yang ketiga adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Dan untuk yang swasta ada di Stikes Aisyah Jogja. Nah, kalian bisa pilih nih yang mana mau kuliah MKep di mana. Oke. Yang kedua adalah jurusan magister kesehatan dengan gelar MKep atau MKM atau MPH. Nah, itu bisa kalian ambil. Tapi ingat, kalau kalian mengambil magister kesehatan, maka kalian harus mengambil minat yang tepat. Jadi kalau di S2 itu, S2 kesehatan itu ada beberapa minat, misalnya biostatistik, kemudian epidemiologi, promosi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jurusan magister kesehatan yang masih dianggap linier dengan D4 kebidanan atau S1 kebidanan adalah magister kesehatan dengan minat KIA atau kesehatan ibu dan anak dan KESPRO atau kesehatan reproduksi. Oke, jadi jangan sampai salah pilih minat, karena nanti udah capek-capek kuliah S2 mau lamar jadi dosen nggak diterima di mana-mana karena minat kalian ternyata nggak linier. Oke, banyak banget perguruan tinggi yang memang sudah membuka jurusan magister kesehatan dengan minat KIA KESPRO. Saya sudah mencatat beberapa untuk rekomendasi buat kalian. Yang pertama adalah Universitas 11 Maret Solo. Ini ada jurusan magister kesehatan masyarakat dengan minat kesehatan ibu dan anak. Saya termasuk salah satu alumni dari UNS Solo. Kemudian yang kedua dengan minat KIA itu ada di Universitas Airlangga Surabaya.
KIA Kespro, jadi satu gitu ya minatnya. KIA Kespro itu ada di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Kemudian di Universitas Indonesia juga ada MKes dengan minat kesehatan reproduksi. Di Unhas juga ada Universitas Hasanuddin ya, itu dengan minat Kespro dan KB. Lalu di Universitas Sumatera Utara juga ada peminatan Kespro, dan yang terakhir ada di Institut Kesehatan Helvetia, itu di Sumatera Utara ada minat Kespro. Nah, kemudian gimana nih dengan teman-teman yang mau kuliah magister ini untuk naik jabatan? Misalnya teman-teman yang kerja di rumah sakit, kemudian teman-teman yang kerja di klinik, di dinas kesehatan misalnya, maka ini akan lebih mudah ya sebenarnya. Teman-teman bisa memilih prodi atau jurusan apa saja yang penting masih dalam lingkup kesehatan. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan hanya begini. Kalau teman-teman kerjanya di bidang misalnya statistik, yang ambil di minat statistik, gitu aja sih, tergantung dari lingkup kerja teman-teman atau hal yang disukai oleh teman-teman. Kalau untuk naik jabatan gak harus linier kan, yang penting tetap magister kesehatan atau magister kebidanan juga boleh. Misal nih teman-teman mau ngambil MKes, MKep, atau mau ngambil magister manajemen administrasi rumah sakit misalnya, atau bisa ngambil MTRKep misalnya, itu terserah teman-teman, sesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan di instansi teman-teman masing-masing. Kalau untuk masa studi itu sama aja. Biasanya untuk magister ini adalah 2 tahun atau 4 semester ditambah dengan matrikulasi sekitar 3-6 bulan tergantung di instansi masing-masing. Oke, itu aja rekomendasi dari saya. Mungkin ada juga nih universitas-universitas lain yang belum saya sebutkan tadi. Kalian bisa ketik di kolom komentar ya, sebagai informasi untuk teman-teman lain yang mungkin buka video ini. Nah, supaya video ini tidak hanya bermanfaat untuk teman-teman aja, silahkan please share ya video ini ke media sosial kalian lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang memang minat untuk melanjutkan studi S2, semoga dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.